Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Novi Khairiawati selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sulung Imra'atus Sofi, NIM belakang 090 dari kelas AKS 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Baik, langsung saja di sini terdapat identitas WP wajib pajak yang bernama Tuan Saleh. Alamat dari Tuan Saleh yaitu Jalan Anggrek nomor 19 Tulungagung. Nomor pokok wajib pajak dari Tuan Saleh yaitu 08.136.824.5/2467999. Pekerjaan dari Tuan Saleh yaitu sebagai General Manager dan untuk nomor telepon dari Tuan Saleh yaitu 082132 096350. Baik, selanjutnya juga terdapat data keluarga dari Tuan Saleh. Yang pertama yaitu ada Ibu Sunarti. Ibu Sunarti memiliki NIK yaitu 186055439870050. Hubungan keluarga Ibu Sunarti yaitu sebagai istri dan pekerjaan dari Ibu Sunarti yaitu sebagai ibu rumah tangga. Yang selanjutnya ada Samsul. NIK dari Samsul yaitu 18609974568900000. Hubungan keluarga dari Samsul yaitu sebagai anak dan pekerjaan dari Samsul yaitu seorang pelajar. Yang selanjutnya ada Tanti. NIK dari Tanti yaitu 18603352568966650. Hubungan keluarga dari Tanti adalah sebagai anak dan untuk pekerjaan dari Tanti adalah seorang pelajar. Selanjutnya, di sini terdapat rincian harta Tuan Saleh pada akhir tahun 2023. Kode yang pertama yaitu 061. Nama harta yaitu berupa rumah, tahun perolehan rumah tersebut yaitu 2001. Dan untuk nilai rumah tersebut yaitu 600 juta, keterangan berada di Tulungagung. Yang selanjutnya yaitu kode 063. Nama harta berupa kebun teh dan tahun perolehan kebun teh tersebut yaitu tahun 2004. Nilai dari kebun teh tersebut 400 juta dan keterangan kebun teh tersebut berada di Blitar. Selanjutnya yaitu ada kode 042. Nama harta berupa sepeda motor, tahun perolehan sepeda motor tersebut yaitu tahun 2012, nilai dari sepeda motor tersebut 18 juta dan keterangan nopol dari sepeda motor tersebut yaitu AG1223RL. Untuk kode yang terakhir yaitu kode 043. Nama harta yaitu berupa mobil dan tahun perolehan mobil tersebut yaitu 2019 dan nilai dari mobil tersebut yaitu 150 juta. Keterangan dari mobil tersebut yaitu mempunyai nopol AG6321REQ. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi soal, yaitu Tuan Saleh adalah seorang pegawai tetap pada perusahaan PT Chandra Kirana dengan gaji pokok yaitu sebesar Rp20.900.000 per bulan. Tunjangan kinerja dari Tuan Saleh tersebut yaitu sebesar Rp2.350.000 dan tunjangan jabatan Tuan Saleh tersebut yaitu sebesar Rp3.500.000 per bulan. Perusahaan PT Chandra Kirana memberikan premi asuransi sebesar Rp1.500.000 per bulannya kepada Tuan Saleh. Perusahaan PT Chandra Kirana mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Tuan Saleh harus membayar iuran asuransi 4% dari gaji pokok. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yaitu sebesar 4% dari gaji pokok. Sementara Tuan Saleh membayar iuran pensiun sebesar 4% dari dana pensiun. Premi JHT karyawannya setiap bulannya yaitu sebesar 3,7% dari gaji pokok. Sedangkan Tuan Saleh membayar iuran JHT per bulannya yaitu 4% dari gaji pokok. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 2% dari gaji pokok.
Tuan Saleh berstatus sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan atau K2. Maka, berapa PPh 21 yang harus dibayar Tuan Saleh? Baik, dari ilustrasi soal di atas tadi, maka kita akan melakukan perhitungan. Untuk perhitungannya, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu dana pensiun. Nah, bagaimana di sini kita mencari dana pensiun? Dana pensiun di sini, maka kita dari ilustrasi soal tadi, dana pensiun dari Tuan Saleh yaitu 4%. Nah, 4% ini akan kita kalikan dengan gaji pokok Tuan Saleh. Berapa tadi gaji pokok Tuan Saleh? Gaji pokok dari Tuan Saleh yaitu Rp20.900.000. Maka Rp20.900.000 ini akan kita kalikan dengan 4%. Maka hasilnya Rp836.000. Apabila kita sudah menemukan hasil dari dana pensiun, maka akan kita lanjut untuk mencari iuran pensiun. Bagaimana cara kita untuk mencari iuran pensiun di sini? Tadi dalam ilustrasi soal juga sudah tertera bahwasanya iuran pensiun yaitu 5%. Dan 5% ini akan kita kalikan dengan dana pensiun. Dana pensiun dari Tuan Saleh yaitu sebesar Rp836.000. Maka akan kita kalikan dengan 5%, hasilnya yaitu Rp41.000. Apabila kita sudah selesai untuk mencari iuran pensiun, dan untuk hasilnya juga sudah kita dapatkan, maka kita akan lanjut untuk mencari premi JHT atau bisa disebut dengan premi jaminan hari tua. Bagaimana kita mendapatkan hasil dari premi JHT, premi jaminan hari tua, yaitu 3,7% akan kita kalikan dengan gaji pokok. Nah, gaji pokok dari Tuan Saleh tadi yaitu sebesar Rp20.900.000. Maka Rp20.900.000 ini kita kalikan dengan 3,7%. Maka hasilnya yaitu Rp773.300.000. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan mencari iuran JHT, iuran jaminan hari tua. Sudah tertera di dalam ilustrasi soal bahwasanya iuran JHT dari Tuan Saleh yaitu 4% dari gaji pokok. Nah, maka untuk penghitungannya yaitu 4% akan kita kalikan dengan gaji pokok sebesar Rp20.900.000. Maka hasilnya yaitu Rp836.000. Baik, selanjutnya apabila tadi kita sudah menemukan iuran JHT atau iuran jaminan hari tua, maka akan kita lanjut untuk mencari premi JKK atau premi jaminan kecelakaan kerja. Nah, bagaimana di sini kita mencari premi JKK? Premi JKK di sini yaitu 2%. 2%-nya ini dari mana? Dari ilustrasi soal yang sudah kita buat, yaitu akan kita kalikan dengan gaji pokok. Nah, berapa gaji pokok dari Tuan Saleh tadi? Gaji pokok dari Tuan Saleh yaitu Rp20.900.000. Nah, maka Rp20.900.000 ini akan kita kalikan dengan 2%. Maka hasilnya yaitu Rp418.000. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari biaya jabatan. Biaya jabatan dari Tuan Saleh yaitu 5% dikalikan dengan gaji pokok. Berarti untuk penghitungannya 5% akan kita kalikan dengan gaji pokok Tuan Saleh sebesar Rp20.900.000, maka hasilnya Rp1.045.000. Sedangkan maksimal dari biaya jabatan di sini sudah paten dari perpajakan yaitu sebesar Rp500.000. Untuk yang selanjutnya yaitu iuran asuransi. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari iuran asuransi? Nah, tadi dalam ilustrasi soal sudah tertera bahwasanya iuran asuransi yaitu 4% dari gaji pokok. Maka gaji pokok dari Tuan Saleh sebesar Rp20.900.000 di sini akan kita kalikan dengan 4%, maka hasilnya yaitu Rp836.000. Nah, apabila kita sudah melakukan perhitungan mulai dari dana pensiun sampai iuran asuransi, maka akan kita lanjut untuk perhitungan mencari penghasilan bruto. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan penghitungan penghasilan bruto di sini? Maka yang pertama yaitu ada gaji pokok. Gaji pokok Tuan Saleh yaitu sebesar Rp20.900.000 dan ada tunjangan kinerja yaitu sebesar Rp2.350.000. Ada tunjangan jabatan yaitu sebesar Rp3.500.000
Rp1.500.000, premi asuransi sebesar Rp1.500.000, premi jaminan hari tua sebesar Rp773.300.000. Nah, maka untuk total penghasilan bruto di sini yaitu Rp23.300.000. Apabila kita sudah menemukan penghasilan dari bruto, maka kita akan lanjut untuk menghitung pengurangan. Pengurangan di sini yaitu terdapat biaya jabatan. Biaya jabatan Tuan Saleh tadi yaitu sebesar Rp500.000 dan akan kita jumlahkan dengan iuran pensiun sebesar Rp41.000, iuran JHT sebesar Rp836.000, iuran asuransi sebesar Rp836.000, maka hasilnya yaitu Rp2.213.000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan penghasilan neto. Bagaimana cara kita menemukan hasil neto? Nah, untuk penghitungannya yaitu penghasilan bruto tadi akan dikurangi dengan pengurangan. Penghasilan bruto yaitu Rp29.023.300.000 akan kita kurangi Rp2.213.000. Untuk penghasilan neto selama 1 bulannya yaitu Rp26.810.300.000. Nah, apabila kita sudah menemukan hasil dari neto selama 1 bulan, maka kita akan mencari penghasilan neto selama 1 tahun. Bagaimana cara kita untuk mencarinya? Yaitu 1 tahun ada 12 bulan, maka Rp26.810.300.000 di sini akan kita kalikan dengan 12. 12 di sini yaitu mempunyai arti 12 bulan, maka hasilnya yaitu Rp321.723.600.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung PTKP selama 1 tahun, yaitu yang pertama terdapat wajib pajak WP, yaitu WP dari Tuan Saleh sebesar Rp54.000. Kemudian Tuan Saleh status menikah, maka di sini nominalnya yaitu Rp4.500.000 dan Tuan Saleh tersebut sudah berstatus K2, maka mempunyai 2 tanggungan. Untuk satu tanggungannya yaitu Rp4.500.000, maka Rp4.500.000 di sini akan kita kalikan 2, maka hasilnya yaitu Rp9 juta. Maka hasil dari PTKP dari Tuan Saleh yaitu sebesar Rp67.500.000. Yang selanjutnya, apabila kita sudah menemukan hasil dari PTKP selama 1 tahun, maka kita lanjut untuk mencari penghasilan kena pajak. Untuk mencari penghasilan kena pajak di sini, yaitu penghasilan neto selama 1 tahunnya, dikurangi dengan hasil PTKP. Untuk penghasilan neto selama 1 tahunnya tadi, yaitu Rp321.723.600. Kemudian dikurangi dengan Rp67.500.000, maka hasilnya yaitu Rp254.223.600.000. Untuk selanjutnya, apabila kita sudah menemukan hasil dari penghasilan kena pajak, maka akan kita lanjut untuk mencari PPh 21. Untuk mencari PPh 21 di sini, yang pertama 5% akan kita kalikan dengan 60 juta, maka hasilnya yaitu Rp3 juta. Kemudian ada 15 juta 15%. 15% di sini akan kita kalikan dengan Rp190 juta, maka hasilnya yaitu Rp28.500.000 dan 25% kita kalikan dengan Rp4.223.600, maka hasilnya yaitu Rp1.055.900.000. Nah, kemudian untuk PPh 21 selama 1 tahunnya yaitu 3 juta dijumlahkan dengan Rp28.500.000 dan dijumlahkan lagi dengan Rp1.055.900.000, maka hasilnya yaitu Rp32.555.900.000. Dan untuk menghitung PPh 21 per bulannya yaitu Rp32.555.900 kita bagi dengan 12. 12 di sini yaitu berarti untuk bulannya 1 tahun ada 12 bulan. Maka kita bagikan dengan 12, maka hasilnya yaitu Rp2.713.000.
Baik, yang selanjutnya di sini kita akan mengisi SPT tahunan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengisi SPT tahunan? Yang pertama, kita akan mengisi nomor nomor pokok wajib pajak terlebih dahulu. Nomor pokok wajib pajak dari Tuan Saleh tadi yaitu 08136824524679. Nah, kemudian di sini ada nama wajib pajak. Nah, nama wajib pajak tersebut yaitu Tuan Saleh. Maka di sini kita isi nama Tuan Saleh. Setelah itu tadi pekerjaan Tuan Saleh. Apa itu pekerjaan dari Tuan Saleh? Tadi di depan sudah dipaparkan bahwasanya pekerjaan dari Tuan Saleh yaitu sebagai General Manager. Maka di dalam SPT tahunan ini kita isi sebagai General Manager. Selanjutnya ada nomor telepon dan nomor telepon dari Tuan Saleh tadi kita cantumkan juga di dalam SPT. Yang selanjutnya terdapat status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini kita isi dengan kakak. Nah, kakak di sini yaitu tandanya Tuan Saleh itu sudah berkeluarga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan perpajakan. Nah, ini kita isi dengan nominal Rp321.723.600.000. Nah, nominal ini dari mana? Ini kita dapatkan dari total penghasilan neto selama 1 tahunnya. Nah, kemudian kita isi dengan jumlah penghasilan neto, yaitu rumusnya 1 tambah 2 tambah 3. Nah, itu nominalnya sama, yaitu yang kita masukkan di sini, di dalam SPT tahunan di sini, yaitu sebesar Rp321.723.600.000. Kemudian di sini ada jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, di sini kita tadi tidak ada sumbangan maupun tidak ada zakat, maka untuk nominalnya yaitu tetap, yaitu sebesar Rp321.723.600.000. Kemudian kita akan mengisi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak di sini ada TK, ada K, dan ada K. Nah, di sini kita isi K-2. Soalnya tadi Tuan Saleh itu sudah berstatus mempunyai tanggungan 2. Maka di sini kita isi dengan K-2. Untuk nominal dari penghasilan tidak kena pajak di sini yaitu Rp67.500.000. Nah, nominal ini dari mana? Nominal ini kita dapatkan dari hasil PTKP Tuan Saleh yaitu sebesar Rp67.500.000. Yang selanjutnya yaitu terdapat penghasilan kena pajak yaitu sebesar Rp254.223.600.000. Nah, ini nominalnya kita dapat dari penghasilan kena pajak. Nah, ini maka di dalam SPT tahunan ini kita masukkan total dari penghasilan kena pajaknya tadi yaitu sebesar Rp254.223.600.000. Yang selanjutnya terdapat PPh terutang. PPh terutang di sini kita masukkanlah nominal sebesar Rp35.255.900.000. Dari mana kita mendapatkan nominal di sini? Nah, untuk nominal yang kita masukkan di dalam SPT tahunan, di dalam PPh terutang ini yaitu total dari PPh pasal 21 selama 1 tahunnya, yaitu sebesar Rp32.555.900.000. Kemudian di sini terdapat jumlah PPh terutang sama saja untuk nominalnya yaitu Rp32.555.900.000. Nah, itu kita dapatkan dari total PPh 21 selama 1 tahunnya tadi. Kemudian di sini kita akan mengisi untuk tanggal pelunasan yaitu 24, bulannya 12, dan untuk tahun yaitu 2023. Kemudian di sini terdapat nama lengkap dan di bawah ini jangan sampai lupa untuk pengisian nama lengkap. Nah, nama lengkap di sini yaitu nama lengkap sebagai WP. Nah, WP di sini yaitu namanya yaitu Tuan Saleh. Nah, mari kita isi dengan SPT tahunan. Di sini kita isi dengan nama Tuan Saleh. Kemudian yang di bawahnya juga terdapat NPWP, nomor pokok wajib pajaknya sama seperti di atas tadi yaitu 081368524679. Nah, ini NPWP dari Tuan Saleh.
Nah, kemudian kita akan mengisi SPT di lampiran 1. SPT di lampiran 1 terdiri di sini yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, jangan lupa kita untuk mengisi tahun pajak terlebih dahulu yaitu tahun 2023. Yang selanjutnya kita akan mengisi NPWP dari wajib pajak yaitu 0813682452246 Kemudian kita akan mengisi juga nama wajib pajak yaitu tadi Tuan Saleh. Maka di dalam SPT tahunan di sini kita isi nama Tuan Saleh. Kemudian di sini kita akan mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya atau tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, di sini kita tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, maka untuk lampiran 1 ini tidak perlu kita isi. Dan yang perlu kita isi cukup di bagian tahun pajak, NPWP, dan juga nama wajib pajak saja. Kemudian akan kita lanjut untuk lampiran 2, yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini juga jangan lupa kita mengisi tahun pajaknya terlebih dahulu. Untuk tahun pajaknya yaitu 2023. Kemudian kita isi NPWP dari Tuan Saleh tadi yaitu 081368245264799 dan untuk nama wajib pajaknya yaitu Tuan Saleh kita isi di dalam SPT tahunan ini yaitu Tuan Saleh. Selanjutnya di bawahnya itu terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, itu dari Tuan Saleh tidak ada, maka itu tidak perlu diisi. Yang di bawahnya terdapat bagian B, itu ada harta pada akhir tahun. Nah, sudah dijelaskan di soal di slide depan tadi bahwasanya Tuan Saleh itu memiliki harta pada akhir tahun 2023 yaitu berupa rumah, kebun teh, sepeda motor dan juga mobil. Jadi di dalam SPT tahunan di sini juga akan kita tulis harta apa saja yang diperoleh Tuan Saleh dalam akhir tahun 2023. Yang pertama, di sini terdapat kode harta yaitu 61061 yaitu nama hartanya berupa rumah. Tuan Saleh memiliki rumah dan untuk tahun perolehan rumah tersebut yaitu tahun 2001. Untuk harga perolehan rumah tersebut yaitu 600 juta dan keterangan rumah tersebut yaitu berada di Tulungagung. Untuk kode yang selanjutnya yaitu ada kode 063 yaitu berupa kebun teh. Untuk tahun perolehan kebun teh tersebut yaitu 2004 dan untuk harga perolehan kebun teh tersebut yaitu sebesar 400 juta rupiah. Keterangannya kebun teh tersebut berada di Blitar. Kemudian untuk yang kode selanjutnya yaitu ada sepeda motor. Untuk sepeda motor tersebut mempunyai kode yaitu 042. Untuk tahun perolehan sepeda motor tersebut yaitu tahun 2012 dan untuk harga perolehan dari sepeda motor tersebut yaitu sebesar 18 juta ribu rupiah. Untuk keterangan nopolnya yaitu AG 1223 RL. Untuk kode yang selanjutnya, untuk kode yang terakhir, yaitu ada kode 043, yaitu nama harta berupa mobil. Nah, Tuan Saleh memiliki mobil untuk tahun perolehannya, yaitu tahun 2019. Dan untuk harga perolehan dari mobil tersebut, yaitu 150 juta ribu rupiah. Untuk keterangan nopol dari mobil tersebut, yaitu AG 6321 REQ. Kemudian di bawahnya bagian C, kewajiban pada akhir tahun itu tidak ada, maka kita kosongi saja. Yang selanjutnya ada bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Nah, di depan tadi, di bagian slide depan juga sudah tertera bahwasanya Tuan Saleh itu mempunyai satu istri dan mempunyai 2 anak ataupun 2 tanggungan dan mempunyai status sebagai K2, K-2, yaitu yang artinya memiliki tanggungan 2. Maka di sini di dalam SPT tahunan kita akan menyantumkan yang pertama kita isi nama dari istri dari Tuan Saleh tadi yaitu bernama Ibu Sunarti. Nah, Ibu Sunarti memiliki NIK berapa? Kita cantumkan di dalam SPT di sini yaitu mempunyai NIK 180055439870050. Nah, hubungan keluarga di sini Ibu Sunarti sebagai istri dari Bapak Tuan Saleh. Nah, kemudian pekerjaan dari Ibu Sunarti di sini yaitu
sebagai ibu rumah tangga. Yang selanjutnya terdapat nama anaknya yaitu bernama Samsul. Samsul di sini mempunyai nomor NIK yaitu 186099745689000. Nah, hubungan keluarga di sini Samsul sebagai anak dan untuk pekerjaan dari Samsul di sini yaitu sebagai seorang pelajar. Yang selanjutnya anak yang kedua dari Tuan Saleh di sini yaitu bernama Tanti. Tanti mempunyai nomor NIK yaitu 1861335256896696650. Nah, hubungan keluarga di sini Tanti sebagai anak dan pekerjaan dari Tanti yaitu sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian di sini terdapat lembar penghitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri pisah harta dan penghasilan PH atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, dari sini tadi sudah diterangkan di depan bahwasanya Tuan Saleh mempunyai istri bernama Ibu Sunarti, tetapi Ibu Sunarti tersebut tidak bekerja. Ibu Sunarti hanya sebagai ibu rumah tangga, maka Ibu Sunarti tidak dikenakan WP atau tidak dikenakan sebagai wajib pajak. Maka untuk lembar penghitungan pajak penghasilan terutang ini tidak perlu kita isi. Nah, jawabannya tadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi, karena Ibu Sunarti hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak dikenakan sebagai wajib pajak. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah walhidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.